Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Jemaat Mezbah Doa, dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama datang menyembah Tuhan malam hari ini. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Jika kita udah diberikan kesempatan untuk saat ini boleh bergabung di dalam Mezbah Doa malam hari ini, mari kita siapkan hati kita. Sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat malam hari ini. Jika sampai saat ini Tuhan masih memberikan kami kehidupan. Di dalam kondisi apapun pada malam hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk menyembah Engkau. Di dalam setiap situasi apapun dalam kehidupan kami mau belajar menjadi hamba yang taat, yang setia kepadamu. Biar Engkau terus menuntun langkah-langkah setiap kami. Engkau memimpin kami terus selalu senantiasa Tuhan. Engkau memberikan setiap tuntunan dan petunjuk-Mu untuk kami terus berjalan sesuai rencana Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan Engkau menguduskan, menyucikan setiap kami. Kami menikmati hadirat-Mu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau malam ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama datang, mari kita sama-sama sembah. Naikkan ucapan syukur-Mu buat Tuhan. Naikkan mazmur-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah, Kau selalu ada dalam kehidupan kami. Dalam setiap musim kami, Engkau ada. Kau tuntun langkah kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu Yesus. Terima kasih. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan persembahkan kepada
dalammu. Selama ku hidup, ku mau ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepada Kau bukan Tuhan, yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, biar kau temu persembahkan kepadamu, Yesus. Yesusku, Oh Yesusku, Yesusku. persembahkan Kami hidupku kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. Ajarkanku Tuhan, jadi seorang hamba yang setia. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Engkau bukan Tuhan Kau bukan yang Tuhan memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, Ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Mari Bukan Tuhan dengan segenap yang hati. melihat rupa. Yes. Kau bukan Dan kesungguhan Tuhan hati yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat Kau sangat berarti bagiku. yang terbaik yang yang ada padaku. ku persembahkan. Persembahkan Sekali lagi, kepadamu. Kau bukan Tuhan Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Kau Tuhan bukan yang Tuhan memandang harta.
hati hamba yang selalu kau cari. biar kau temukan, Biar kau temukan biar kau di temukan dalamku. selama Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. sebab engkau sangat berarti berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan, ku persembahkan kepadamu, Yesusku, Yesusku, Yesusku. Persembahkan yang terbaik bagimu. Oh Tuhan, haleluya. Biar segala pujian kami, hormat kami bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh, memilihmu bagian yang terbaik. Amin. selamanya tak akan terganti. Engkau harta Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus, selamanya memilihmu bagian yang terbaik bagian yang selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya memilihmu bagian yang selamanya. Amin. tak akan terganti. Kau harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini nyata, ini pernyataan kami memilihmu. Bagian yang Setiap ungkapan kami, iman kami di hadapan Engkau, selama-lamanya kami menyatakan satu-satunya pilihan kami dalam hidup kami. Harta yang paling berharga. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap hidup kami Tuhan. Sebab itu kami menyatakan, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Engkau harta yang paling berharga dalam hidup kami Tuhan. Berharga, Hanya Kau Yesus, selamanya. hanya Engkau Tuhan. Oh, yang paling berharga dalam hidup kami, Yang paling satu-satunya Kau Tuhan. Perlindungan-Mu Tuhan atas hidup kami, penyertaan-Mu Tuhan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Oh.
satu-satunya yang paling berharga. Hanya Kau Yesus Oh, selamanya. Memilihmu amin. bagian yang terbaik. Selamanya Tak akan terganti. hanya Harta yang paling berharga. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kau Yesus selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih, terima. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Yang paling Engkau Tuhan. Hanya Yesus. hanya Kau. Kesetiaan-Mu dalam setiap musim dalam hidup kami Tuhan. Waktu kami kuat, waktu kami lemah, dalam setiap kelemahan kami Tuhan, Engkau senantiasa selalu ada di dalam setiap waktu-waktu kami. Sebab itu hati kami berkata, Tuhan, kami hanya punya Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Tuhan yang mencari kekuatan dalam hati kami. Tuhan yang selalu menguatkan setiap jalan langkah hidup kami sampai hari ini. Sebab itu dengan kami mau katakan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena kami tahu bahwa Tuhan selalu menyertai langkah hidup kami sampai hari ini. Ajar hati kami selalu bersyukur Tuhan, karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang mengasihi kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, ikut Yesus, Itulah kesukaan hati. ya Tuhan. Ku lepas semua hakku untuk Amin. mengenal Kehendaknya di hidupku, mengiringmu, mengiring Yesus. Amin. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikutmu, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hati. Ya Tuhan, ku lepas semua hakku. sebab hanya Tuhan yang menyertai hidup kami dalam masa-masa yang sulit sekalipun. Di hidupku mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan Tuhan Hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hati. Terima kasih Tuhan. ku lepas
semua hakku untuk mengenal. Kami meletakkan setiap keinginan kami, Tuhan. Karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Engkau kekuatan hati kami, Tuhan. Engkau yang tahu, Engkau yang jauh lebih mengerti apa yang ada di hadapan kami. Kami tahu, Tuhan, bahwa setiap hidup dan rancangan dalam hidup kami Engkau yang merancangkannya sempurna. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Rancangan-Mu atas hidup kami itu sempurna adanya, Tuhan. Sebab itu kami meletakkan setiap kehidupan kami di dalam Engkau, Tuhan. Kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kami melepaskan setiap keinginan kami, dan kami meletakkannya semua di bawah kaki-Mu, Tuhan. Ini hidup kami, ini setiap hati kami. Kami letakkan semua di bawah kaki-Mu. Kami menyerahkannya semua di dalam kehendak-Mu, Tuhan. Karena kami tahu Kau menyediakan yang terbaik. Apapun itu, satu hal yang kami tahu, Engkau jawaban atas hidup kami, Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya. Amin. Di hidupku Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biar kami selalu terhubung dengan Tuhan. Karena ketika kami terhubung dengan Tuhan, kami terhubung dengan sumber kehidupan itu. Kami terhubung dengan sumber berkat itu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan. Urapi setiap kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk, Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Walaupun ada masalah, tetap luar biasa ya. Jangan cuma kalau nggak ada masalah Tuhan luar biasa, begitu ada masalah biasa-biasa saja. Bertobat ya. Iya, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Buka langsung kitab Hagai pasal yang pertama. Saya baca ayat 1, saudara 2 dan seterusnya. Ya, tolong baca dengan suara ya, jangan tidak baca. Karena saya tahu orang Bandung ini semuanya pendiam. Insya Allah ya. Saya baca ayat yang pertama. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius ya, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar. Bunyinya 2, beginilah maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya 4, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipampani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi
Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat 6. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang-orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat yang berikutnya, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit. Bahkan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya, baca, langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, dan ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Sampai di situ, saudara. Saudara, keadaan dari kitab Hagai pasal yang pertama ini adalah ketika bangsa Israel mereka pulang dari pembuangan di Babel selama 70 tahun. Siklus kehidupan bangsa Israel selalu berulang. Cari Tuhan, bertobat, diberkati. Diberkati, lupa Tuhan. Menyembah berhala, menyembah kedagingan mereka, mengikuti keinginan diri mereka, lalu terkutuk dihukum Tuhan. Ya, keadaannya susah. Lalu ketika susah cari Tuhan lagi, bertobat lagi, diberkati lagi, lupa diri lagi. Itu bangsa Israel. Mirip sama orang Bandung nggak? Oh enggak ya, insya Allah ya. Itu sih manusia memang begitu. Ya, enggak usah bilang dah. Kadang-kadang kita juga begitu. Kalau udah seneng lupa Tuhan. Ketika bangsa Israel menyakiti hati Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka hidup dalam kenajisan, mereka hidup dalam hal yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan izinkan mereka mengalami pembuangan ke Babel. Ya, Raja Nebukadnezar datang menyerang Israel dan mereka ditaklukkan, lalu mereka dibawa paksa ke Babel untuk bekerja di Babel. 70 tahun lamanya. Lama atau cepat? Lama. 70 tahun kita sudah jenggotan. Udah tua. Tiba-tiba ketika Raja Koresi naik menjadi raja di Babel, dia mengizinkan orang Yerusalem, orang Israel pulang kembali ke negerinya. Pulang, udah cukup lah. Ya, mereka sudah lama bekerja paksa di sini, suruh pulang aja ke negerinya. Ketika mereka pulang, saudara, tentu 70 tahun ditinggal, rumahnya, tanahnya, bait suci sudah menjadi reruntuhan karena Alkitab berkata Babel menyerang Yerusalem, semua perkakas di rumah Tuhan dirampas, emas-emas, semua itu perlengkapan di rumah Tuhan itu emas, saudara semua. Ya, makanya sekarang emas naik daun. Kalau ada duit beli emas, karena emas itu milik Tuhan. Ya, perlu kita itu nyimpen, jangan semua uang dihabis-habiskan. Orang Kristen itu nggak berhikmat. Ya, punya uang habis-habisan. Kayak Yusuf ketika diberkati, nabur udah simpan untuk berjaga-jaga. Ketika datang masa kelaparan, engkau punya tabungan. Amin. Ya, tata hidup, menata hidup tuh harus. Orang Kristen kadang lupa diri ketika diberkati habis semuanya, saudara, buat kedagingan nggak ada disisakan. Ketika bangsa Israel pulang 70 tahun ditinggal, kira-kira rumahnya masih bagus enggak? Bahkan bait suci ada udah runtuh. Perkakasnya dibawa ke Babel untuk penyembahan berhala. Ya. Mereka pulang ke negeri yang 70 tahun ditinggal sudah berdebu, rumahnya udah banyak tikus, udah banyak kecoa, udah banyak segala macam lah di situ. Ya, lalu manusia itu ketika dalam keadaan yang seperti itu, yang pertama dia pikir apa?
Kalau saudara nih, ya makanya Alkitab bilang, kalau baca Alkitab itu renungkan. Jangan cuma enggak ngerti, direnungkan. Bayangkan ya 70 tahun dibawa ke Babel, kerja paksa, pulang kembali ke rumah. Aduh itu pasti keadaan rumahnya itu udah sampah, udah berdebu, udah tua, udah gini, udah hancur semua. Ketika kita mendapati keadaan rumah kita seperti itu, yang pertama dalam hati kita tuh mau ngapain ketika kita yang mengalami begitu? Bersih-bersih, bangun lagi. Lalu mulai berpikir untuk kerja lagi. Ngapain ya? Zaman itu semua pertanian, nanam anggur lah, nanam gandum, nanam semua-muanya. Memang semua manusia normal seperti itu. Karena manusia itu suka kenyamanan. Kalau nggak nyaman dia pasti akan, ya itu makhluk sosial yang diciptakan Tuhan. Kalau dia nggak nyaman dia pasti akan berusaha bagaimana hidupnya nyaman. Itu normal loh. Kalau yang nggak normal juga banyak sekarang. Maunya tidur, mager tapi pengen diberkati. Ya tidur terus anak-anak muda main handphone 1 hari bikin status. Semua akan indah pada waktunya. Keong racun, tidurmu terlalu miring, bangun. Firman Tuhan diklaim-klaim padahal dia nggak mau kerja, ya nggak makan kata Alkitab, amin. Ya jangan punya iman yang mati, punya iman yang tidak berfungsi, punya iman yang tidak bisa menggerakkan. Iman tuh harus hidup. Kadang orang Kristen kayak begitu. Normal, dia pengen usaha tuh. Ini keadaan udah nggak baik nih. Saya baru pulang nih 70 tahun, keadaannya semuanya begini, kacau. Dia nanam saudara, nanam. Tuhan bilang, karena itu ayat 5 bilang begini. Apakah kamu pikir sudah waktunya kamu mendiami rumahmu, kamu papani dengan bagus, kamu cat dengan bagus, kamu usahakan semua, kamu mulai menanam, kamu mulai begini, kamu mulai begitu. Tuhan bilang, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikan keadaan kita hari-hari ini pun, kita ada di hari-hari yang sulit. Bukan cuma Indonesia, dunia sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena Alkitab berkata, di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Ini Alkitab yang bilang, jadi jangan ditengking. Masa yang sukar itu pasti terjadi. Karena sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Nggak bisa kau tengking, nggak bisa. Sekarang bagaimana kita bijaksana hidup di tengah masa yang sulit? Lalu saudara, Tuhan bilang, kamu pikir sudah waktunya kamu memapani, kamu punya rumah dengan baik, kamu punya... Saya lagi di foto dulu mas ya, foto, cepat, biar bagus ya. Sekali aja gini, saya begini. Udah ya, selesai ya. Karena nanti kalau kau foto saya lagi ngomong jadinya juga begini semua. Nanti jelek gitu ya. Udah ya, terima kasih. Kalau lagi khotbah nggak usah difoto. Lalu saudara kembali sampai di mana tadi? Foto. Lalu ya, mereka memapani. Tuhan bilang kau pikir sudah waktunya kau ngecat, kau perbaiki rumah, kau menanam, sudah waktunya. Sementara rumahku itu kau biarkan menjadi reruntuhan. Zaman perjanjian lama, orang kalau mau ketemu Tuhan harus datang ke bait Allah. Cuma di situ mereka bisa ketemu Tuhan. Ada imam yang masuk ke ruang Maha Kudus, mempersembahkan korban, lalu lewat imam Tuhan menurunkan berkat untuk umat. Dan imam itu masuk setahun sekali, saudara. Bawa kambing, domba, orang datang bawa ternak, bawa semuanya ke bait suci. Di situ ada kolam pembasuhan, habis disembelih, dicuci darahnya, diambil lemaknya. Ini buat Tuhan, ini buat imam, dibawa masuk. Aduh, saya bisa membayangkan kalau sampai hari ini kita masih hidup dengan cara begitu. Aduh ya, ribet ya. Itu kambing domba gak cukup untuk dosa orang Bandung. Iya gak saudara? Gak cukup, udah gak cukup. Ya, bahkan pada zaman itu pun itu imam kalau mau masuk dia harus kudus. Saya baca saudara, imam-imam itu kalau besok bertugas di bait suci dia gak berani tidur. Dia takut mimpi basah. Karena besok dia pasti mati di ruang Maha Kudus. Bayangkan itu kekudusannya sampai seperti itu. Ya, jadi dia masuk ke ruang Maha Kudus diikat kakinya pakai lonceng. Kalau loncengnya bunyi berarti masih hidup. Kalau udah nggak bunyi mati ditarik, udah tinggal jenazah. Kalau Yesus nggak datang, sampai hari ini kita masih begitu. Saya yakin di gereja tiap minggu banyak mayat. Ya nggak? Harus siap ambulans di luar. Pemain drum tiba-tiba mati.
Bukan cuma pemain drum, pendeta bisa tiba-tiba mati. Karena kita nggak tahu abis tadi malam ngapain, tiba-tiba naik mimbar. Betapa kasih karunia Tuhan itu luar biasa loh. Nah Yesus datang, dia bilang, Yesus menyatakan diri, aku ini anak domba Allah yang akan menguduskan seluruh dosa manusia. Dulu ketika saya belum Kristen, saya bilang orang Kristen tuh goblok, percaya Tuhan yang mati. Kenapa Tuhannya mati? Kalau Tuhannya Tuhan berkuasa, nggak mati dong, turun dari salib. Dia kutuki semua tentara itu jadi kodok, bisa nggak? Sangat bisa. Tapi setelah saya belajar Alkitab, memang ternyata Yesus harus mati. Nah kenapa Tuhan harus mati? Karena perjanjian lama hukum Taurat nggak bisa dibantah. Nyawa harus diganti dengan nyawa. Darah harus tercurah. Makanya Yesus disebut anak domba Allah. Satu-satunya alasan yang menyebabkan Yesus disalib itu apa saudara? Yang disalib itu harusnya orang penjahat. Zaman itu belum ada kursi listrik, belum ada pistol. Zaman sekarang hukuman matinya pistol, ditembak mati. Zaman Yesus adanya salib. Tapi yang disalib orang yang benar-benar dosanya itu kebangetan. Mereka tidak temukan Yesus ini tidak memperkosa, tidak mencuri, tidak mengapa. Satu kalimat yang membuat Yesus harus tergantung di salib adalah ketika Yesus ngomong begini, aku akan merobohkan bait Allah itu dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Bagi orang Yahudi bait Allah itu tempat yang sangat sakral. Kalau ada orang ngomong begitu tentang bait Allah, yang pertama dia dianggap menista Tuhan, kedua menista agama, ketiga menista orang Yahudi. 3 pasal ini kena sama Yesus. Dia harus digantung di kayu salib. Ya, harus. Bayangkan Yesus bilang aku akan robohkan bait Allah ini. Tapi dalam 3 hari aku akan bangun. Mereka tidak mengerti apa yang sedang Yesus ngomong. Kamu gak perlu lagi mempersembahkan darah untuk ketemu Tuhan. Karena tidak ada jalan lain untuk ketemu dengan Bapa selain melalui aku. Darahnya sudah tercurah. Yesus mati. Ingat Yesus bilang sama perempuan Samaria, nenek moyangmu berdoa naik ke gunung cari Tuhan, ketemu Tuhan. Kami orang Yahudi berdoa di Yerusalem, di bait suci. Tapi akan datang waktunya kamu gak perlu naik ke gunung. Dan kami juga orang Yahudi tidak perlu lagi datang berdoa di Yerusalem. Karena Bapa menghendaki penyembah benar yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Makanya saya kalau ke Israel, jemaat tanya, Bu kapan ke tembok ratapan? Mau ngapain di tembok ratapan? Mau doa Bu. Nggak usah kau pergi berdoa di situ, yang berdoa di situ orang Yahudi. Kalau kau berdoa di situ berarti kau tidak menganggap pengorbanan Yesus itu. Mereka masih berdoa di situ karena mereka menolak Yesus. Tempat terbaik berdoa itu Tuhan Yesus bilang, masuk ke kamarmu tutup pintu. Disitulah kau berdoa. Lalu saudara, ketika mereka ini, makanya penting bagi Israel pada zaman itu harus membangun kembali bait suci itu. Tapi mereka nggak bangun, mereka sibuk bangun rumah, mereka sibuk usaha, mereka sibuk bisnis, mereka sibuk nanam. Tuhan bilang, iya silakan kau sibuk. Kau menabur banyak, tapi hasilnya engkau makan tapi tidak kenyang. Kau minum tapi tidak puas. Engkau bekerja untuk upah, upahnya itu ditaruh dalam pundi-pundi yang bocor, tumpah. Bahkan Tuhan bilang gini, bahkan ketika engkau diizinkan memetik hasil tanahmu, kau bawa pulang ke rumah, Tuhan bilang, aku menghembuskannya, hilang. Makanya Tuhan bilang, perhatikan keadaanmu. Hanya orang-orang yang mau membangun kembali hubungannya dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang merasa bahwa ini loh Tuhan bilang sekarang bait Allah ada di mana? Bukan gedung, bait Allah adalah hidup kita. Dan bait Allah itu kudus dan bait Allah itu kamu. Kalau kita tahu tubuh kita bait Allah, bagaimana kita masih bermain-main lagi dengan Tuhan? Kau simpan semua dosa dalam hidupmu.
kenajisan, percabulan, kepahitan, sakit hati, semua dosa ada. Tuhan gak bisa berkati engkau kalau engkau terus membiarkan rumah Tuhan yang adalah hidupmu itu menjadi reruntuhan. Amin saudara. Cari Tuhan dulu, bangun hubunganmu dengan Tuhan dulu. Karena kalau tidak, mungkin ada di antara saudara yang hari ini berkata, saya itu bu, saya kerja bu, banting tulang dibanting-banting loh. Jangan begitu saudara. Karena bagi orang yang dikenan Tuhan, kau gak perlu harus sampai berkeringat. Kalau Tuhan berkenan atas hidupmu saudara, ada banyak hal-hal yang secara supranatural itu Tuhan bisa beri sama kamu. Dan Alkitab bilang, kalau engkau hati-hati bertindak sesuai dengan firman Tuhan, perjalananmu di hidup ini berhasil dan beruntung. Amin saudara. Banyak orang Kristen berhasil, tapi tidak ada untung. Percaya enggak? Percaya. Ada ibu-ibu dengan bangganya, anak saya sekarang bu, udah S26 kayak Samsung. Bukan S1, S2, S3 lagi, S26 kayak Samsung. Oh iya ya bu, iya luar biasa. Wih berarti sekarang sukses banget ya bu. Tapi itu loh saya juga enggak tahu uangnya itu kemana. Berhasil, tapi enggak beruntung. Kalau yang engkau kejar hanya keberhasilan, sorry dunia juga bisa kasih. Tapi orang yang dikenan Tuhan mendapat keuntungan. Saya ini mengalami saudara, banyak hal saya alami. Saya cuma terheran-heran, kok Tuhan bikin begini ya, kok begini, kok begini. Saya bahkan gak pernah berdoa minta berkat. Percaya gak? Saya gak pernah berdoa minta berkat. Saya berdoa minta perkenanan Tuhan. Karena Tuhan, Alkitab bilang, waktu Tuhan berkenan atas hidup seseorang, maka apapun yang menjadi keinginan hatimu, itu dipenuhi sama Tuhan. Waktu engkau hidup dalam perkenanan Tuhan, jangan cari berkatnya dulu, cari perkenanannya. Ya, saya selalu kasih contoh anak saya, 3 anak saya. Yang satu kalau minta sepatu gini, Mam, beli sepatu loh, sepatuku rusak. Iya nanti ya. Ketemu 5 menit di rumah, Mam, sepatu. Iya, lama-lama saya jengkel. Ini kok minta sepatu kayak gini ya, kayak ngerampok. Ya. Kalau yang satu saudara, Mam, aku tuh mau beli sepatu. Kalau mami ada waktu, kalau mami ada uang. Ya. Kalau mami ada waktu, sama kalau mami ada uang aja, beliin aku sepatu. Dia baru ngomong gitu saudara, hati saya luluh. Dia dapat perkenanan saya. Nggak usah dia minta. Tiba-tiba dek, mami udah transfer, beli ya, cari sendiri yang menurutmu yang kamu pengen kayak apa. Tuhan tuh kan kayak Bapak kan. Banyak orang Kristen imannya iman bodoh, minta tapi kelakuannya kurang ajar. Ya, kita aja manusia jengkel kalau anak kita begitu, lagi mana Tuhan? Kejar perkenanan Tuhan. Kejar perkenanan Tuhan. Dia sanggup membalikkan keadaan itu. Dan kita bisa terheran-heran melihat apa yang Tuhan buat waktu kita dapatkan perkenanan Tuhan. Ketika saya pernah cerita, ketika pandemi, ya benar-benar kami dalam keadaan terpuruk saudara, ya, dan nggak tahu mau bagaimana, ya tapi Tuhan itu luar biasa, memelihara kami. Di saat pandemi, YouTube saya dimonetisasi. Setelah pandemi lewat, singkat cerita, saya punya tabungan dari YouTube. Dan waktu itu saya tanya Tuhan, buat apa uang ini? Tuhan bilang kamu bangun sekolah misi. Gratiskan orang-orang miskin yang mau jadi hamba Tuhan. Taruh uangmu 2 miliar untuk janji iman pertama untuk pembangunan sekolah itu. Hari itu buat saya 2 miliar itu gede saudara. Tapi ketika Tuhan minta ya kita belajar untuk taat sama Tuhan. Kita kasih. Sebenarnya saya bisa buat pakai yang lain-lain dulu itu. Alkitab bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Bagi Tuhan tuh uang itu kecil saudara.
Makanya fokus hidupmu jangan cari uang, cari Tuhan. Karena uang itu cuma bonus yang akan Tuhan kasih. Orang Kristen banyak salah, dia cari uang terus. Dia nggak cari perkenanan Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, saat Tuhan minta sesuatu, kita juga bisa dengan rela. Apakah setelah saya kasih 2M yang saya dapat dari YouTube pertama, terus saya miskin? Enggak. Tuhan memberkati kami. Saya nggak pernah pakai proposal untuk bangun sekolah misi. Saya nggak hubungi teman-teman saya yang kaya. Dalam waktu 7 bulan pembangunan sekolah itu selesai. Bahkan Tuhan memberkati kami. Saya nggak pernah minta rumah, tapi saya bisa beli beberapa rumah. Saya tidak pernah cari semua itu. Tapi itu Tuhan kasih. Waktu engkau mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya. Jangan salah beriman sama Tuhan. Bangun dulu rumahku kata Tuhan. Karena kalau tidak, engkau itu bekerja untuk pundi-pundi yang bocor. Engkau menanam banyak tapi hasilnya sedikit. Kau makan gak kenyang, kau minum gak puas. Bahkan ketika engkau membawa hasilmu ke rumah, aku menghembuskannya, hilang semuanya. Makanya ada orang saya gajinya tinggi Bu, tiap bulan tuh hampir 30 juta. Tapi gak tahu baru pertengahan udah habis. Kenapa? Anak sakit, mobil ketabrak, ada aja kebocorannya. Bukan bocor tipis, meledak saudara, dihembuskan Tuhan. Jangan gagal fokus. Kejar perkenanan Tuhan. Apa yang engkau berkenan Tuhan dari hidupku. Ketika engkau mau usaha, mau utang, boleh utang, tanya Tuhan dulu. Jangan sembarang berhutang, tanya Tuhan. Supaya nanti utang itu tidak mencekik kamu. Banyak orang Kristen terjebak dalam utang. Kenapa? Ikut emosinya, ambisinya, tidak berdoa, nggak tanya Tuhan. Utang boleh selama kau bisa bayar. Masalahnya kalau nggak bisa bayar bikin malu Tuhan. Ditagih nggak mau bayar, dia bilang Tuhan yang bayar utangku. Pret. Ini keluar pret ini. Ya, orang Kristen model-model begitu juga banyak. Hidup berhikmat hari-hari ini. Kejar Tuhan, kejar isi hati Tuhan. Jangan karena kau pengusaha, saya utang sesuka-suka saya dong. Ya, nggak pernah. Doa bersama aja, istrimu gandeng tangan. Kita mau ambil keputusan ini, kita doa yuk. Kita tanya Tuhan, boleh apa enggak? Waktu kau berdoa, Tuhan itu rindu sekali bicara sama kita. Tuhan itu rindu sekali menuntun hidup kita. Tapi seringkali dia nggak bisa, karena kita nggak punya waktu dan kita juga memang tidak pernah memberi Tuhan kesempatan untuk bicara sama kita. Kita terlalu sibuk membangun hidup kita, membangun karir kita, membangun bisnis kita, dan kita nggak pernah kasih Tuhan waktu untuk membangun hidup kita. Tadi malam satu kesaksian dikirim ke saya, dia jemaat YouTube saya, dia cerita. Dia ini tadinya saudara guru TK, tapi dia bilang saya kekurangan Bu karena gajinya sangat kecil. Lalu saya resign dari pekerjaan itu dan saya cari kerja, ya yang saya dapat kerjaan apa? Diterima sebagai ART, pembantu rumah tangga. Tapi lebih gede gajinya daripada dulu dia guru TK. Akhirnya dia terima karena ya suaminya juga bekerja, tapi gaji suaminya hanya untuk bayar cicilan rumah. Dia bilang ketika saya jadi pembantu, waktu saya banyak kosong, setelah selesai bersih-bersih nyuci pulang. Saya akhirnya mulai ngelesi anak-anak yang tidak bisa baca. Kan dia guru TK, les anak-anak. Dia dapat banyak saudara. Ketika dia mulai les, tambah murid, 1 minggu dapat 2 juta, 4 minggu 8 juta. Ya, lalu ketika dia dapat 8 juta, dia sudah mulai berbesar kepala. Dia pikir semua karena usahanya dia, karena kehebatannya dia. Tiba-tiba di tengah dia mulai sombong lupa Tuhan. Tiba-tiba murid-muridnya semua ngomong berhenti dulu, nggak ada murid. Tiba-tiba suaminya gajinya nggak dibayar 4 bulan. Mereka mengalami kesulitan uang. Yang terbersit di otaknya pertama, pinjol. Hati-hati yang suka pinjol ya. Itu menjebak, membunuh. Bahkan banyak orang bunuh diri gara-gara pinjol. Dia pinjol pertama 1 aplikasi utang. Bayar cicilan rumah, beres, hidup ini. Dia bilang nanti aku cari lagi les murid, aku bisa bayar.
Ya, pertama masih bisa bayar. Kedua terjebak nih, nggak bisa bayar. Dia buka aplikasi pinjol lain lagi untuk pinjol. Singkat cerita 4 aplikasi pinjol dia terjebak. Kalau terjebak bisa dipermalukan di mana-mana. Disitulah dia mulai cari Tuhan. Dia nangis di kaki Tuhan dan Tuhan ngomong, kamu itu terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia, apalagi mengandalkan pinjol. Bertobat, dia nangis, dia bilang saya cari-cari khotbah di YouTube, saya temukan khotbahnya Ibu Debbie. Saya banyak diberkati, lalu saya mulai ambil doa puasa. Saya merendahkan diri di kaki Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tiba-tiba pinjol jatuh tempo, setan bilang buka aplikasi pinjol lain, pinjam lagi. Tidak, dalam nama Yesus, tidak. Terkutuk orang yang mengandalkan pinjol. Lalu dia mulai dapat murid 1-2, singkat cerita Tuhan mulai berkati, dia mulai bisa bayar. Singkat cerita 3 pinjol selesai, tapi suaminya belum digaji. Jadi dia itu satu pinjol yang besar, dipermalukan, dihina begini-begini. Tiba-tiba suaminya dapat panggilan di kantor, terima uang saudara yang di luar dugaan. Dan uang hasil terima dari perusahaan, dari tempat dia bekerja, bisa nutup semua kekurangan mereka. Dia bilang, Bu, saya bukan cuma bilang wow sama Tuhan, tapi wow. Saudara, gak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bukankah Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita? Bukankah Tuhan yang mengatur perputaran bumi ini? Naif banget kalau kita ini gak mempercayakan hidup sama Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang kayaknya Kristen ke gereja tiap minggu, tapi dia sombong, dia menentang Tuhan, dan dia gak pernah menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Gak pernah menyerahkan keuangannya sama Tuhan. Dia hidup dengan kekuatannya sendiri. Dia pikir aku bisa, aku mampu, aku kuat. Maaf saudara, bahkan nafas yang kita pakai hari ini itu cuma anugerah Tuhan. Bertobat, amin. Jangan sombong. Duduk di kaki Tuhan. Bilang, Tuhan apa yang kau mau dari hidupku Tuhan. Kalau kau mencoba hidup dengan kekuatanmu sendiri, engkau capek saudara. Terlalu sayang, umur kita Alkitab bilang 70 tahun. Kalau lebih 80 tahun, tapi kebanggaannya sakit penyakit. Sayang banget kalau hidup yang cuma 70 tahun. Kita pakai hidup dengan kekuatan kita sendiri dan kita gak pernah libatkan Tuhan. Saya ini saksi hidupnya Tuhan. Bagaimana saya melihat campur tangan Tuhan. Saya keluar dari rumah setelah lulus SMA tahun 95. Saya diusir karena saya percaya Tuhan Yesus. Dibuang dari keluarga. Papi saya bilang jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan, kamu pakai apa? Saya keluar hanya dengan iman. Tapi iman yang bagaimana? Iman yang benar, iman yang berkenan pada Tuhan. Hari ini, kalau hidup saya bisa jadi berkat, pertama bagi keluarga yang pernah membuang saya, kedua bagi banyak orang, hari ini saya hidup hanya karena anugerah Tuhan. Enggak ada karena kekuatan saya. Yang saya lakukan selalu duduk di kaki Tuhan nangis. Saya tidak pernah minta rumah, saya tidak pernah doa minta uang, saya tidak pernah doa minta mobil. Hari ini Tuhan memberkati kami begitu luar biasa. Bahkan saya bisa beliin mobil buat pendeta. Mungkin di sini banyak orang kaya, tapi nggak semua orang kaya bisa beliin mobil pendeta. Tapi saya diizinkan Tuhan. Bukan untuk kekuatan dan kesombongan saya. Apapun yang bisa aku kerjakan, semua itu karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Karena itu saudara, saya undang para imam musik maju ke depan. Mereka sudah takut nih ya. Mana dia tadi ya? Tadi pagi saya belum selesai khotbah, mereka maju. Jadi mereka mengintimidasi saya. Sekarang harus dipanggil baru datang ya. Jadi saudara, ya ayo kita percayakan hidup sama Tuhan. Tidak ada kuasa lain, bahkan hidup kita ini tidak punya kekuatan. Kita ini pusing tok saja sudah gak bisa apa-apa loh, benar gak? Kalau hari ini kita bisa berdiri, itu semuanya karena Tuhan. Karena itu mari bangun hubunganmu, rumah Allah yang ada dalam hidupmu itu. Supaya engkau terhubung dengan Tuhan. Kenapa kita harus terhubung? Dia sumber kehidupan, dia sumber kekuatan, dia sumber hikmat, dia sumber berkat kita. Mari bangkit berdiri bersama.
Kita nyanyikan pujian tadi. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Angkat tanganmu saudara. Ku terhubung denganmu. Bilang pada Tuhan. Kami mau selalu melekat di hatimu. Biar firman-Mu itu, yes, biar itu menjadi dasar hidup kami Tuhan. Yes, angkat iman-Mu di hadapan Tuhan. Hadirat Tuhan. Engkau capek ketika engkau mencoba hidup dengan kekuatan. Karena bahkan nafas hidupmu itu cuma pinjaman dari Tuhan. Hari ini datang pada Tuhan. Yesus bilang, marilah padaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan beri engkau kelegaan. Tuhan sanggup memberikan saudara kelegaan bagi setiap kita. Bahkan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tapi Dia tunggu engkau datang pada Dia, tersungkur di kakinya dan bilang, ini hidupku Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Bahwa kami mengerti isi hati Tuhan, bahwa kami mengerti kehendak Tuhan, bahwa kami Tuhan membangun kembali reruntuhan kehidupan rohani kami selama ini. Kalau ada dosa kenajisan, ada dosa kemarahan, kekecewaan, kepahitan, bahkan iman yang mulai padam hari-hari ini, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami mau membangun kembali kehidupan kami. Biar pemulihan terjadi dalam kehidupan keluarga. Tidak ada amarah, kebencian yang akan menghalangi berkat Tuhan terjadi atas hidupmu. Datang pada Tuhan. Haleluya Yesus. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama.